Asisten Pranata Siaran. 1. Seorang asisten pranata siaran di TVRI sedang mempersiapkan naskah berita untuk siaran pagi. Dalam proses penulisan, ia harus memperhatikan unsur-unsur berita yang penting. Manakah dari berikut ini yang bukan termasuk unsur berita? A. What atau apa? B. When atau kapan? C. Why atau mengapa? D. How atau bagaimana? E. Who cares atau siapa peduli? Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa unsur-unsur berita yang penting dikenal dengan 5W plus 1H, what atau apa, who atau siapa, when atau kapan, where atau di mana, why atau mengapa, dan how atau bagaimana. Who cares bukan termasuk dalam unsur-unsur berita standar. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam melakukan editing audio untuk sebuah program radio, asisten pranata siaran menggunakan teknik fade out pada akhir sebuah lagu. Apakah fungsi utama dari teknik fade out ini? A. Meningkatkan volume suara. B. Menghilangkan noise. C. Menambah efek gema. D. Menghaluskan transisi antar elemen audio. E. Mempercepat tempo lagu. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa teknik fade out digunakan untuk menghaluskan transisi antar elemen audio, khususnya di akhir lagu atau segmen. Ini membantu menciptakan peralihan yang lebih halus dan profesional dalam produksi audio. Kita masuk soal berikutnya. 3. Asisten pranata siaran di RRI ditugaskan untuk mempersiapkan siaran langsung sebuah acara budaya. Dalam konteks penyiaran radio, apa yang dimaksud dengan istilah dead air? A. Suara latar yang terlalu keras. B. Keheningan yang tidak diinginkan selama siaran. C. Mikrofon yang rusak. D. Sinyal radio yang lemah. E. Lagu yang tidak populer. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dead air merujuk pada keheningan yang tidak diinginkan selama siaran. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan teknis atau human error, dan dianggap sebagai kesalahan serius dalam penyiaran karena dapat membuat pendengar berpindah saluran. Kita masuk soal berikutnya. 4. Seorang asisten pranata siaran sedang mempersiapkan jadwal siaran mingguan untuk sebuah stasiun televisi lokal. Dalam konteks penyiaran, apa yang dimaksud dengan istilah prime time? A. Waktu siaran dengan biaya iklan termurah. B. Periode siaran dengan jumlah penonton terbanyak. C. Waktu untuk menayangkan berita utama. D. Jam siaran khusus untuk program anak-anak. E. Periode ketika staf teknis melakukan pemeliharaan peralatan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa prime time adalah periode siaran dengan jumlah penonton terbanyak, biasanya di malam hari antara pukul 19.00 sampai 22.00. Pada waktu ini, stasiun TV umumnya menayangkan program-program unggulan mereka dan mengenakan tarif iklan tertinggi. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam proses produksi sebuah program features radio, asisten pranata siaran diminta untuk melakukan mixing. Apakah yang dimaksud dengan mixing dalam konteks produksi audio? A. Menggabungkan beberapa track audio menjadi satu. B. Menghapus noise dari rekaman. C. Mengubah pitch suara narasumber. D. Menambahkan efek suara pada rekaman. E. Mentranskrip hasil wawancara. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mixing dalam produksi audio merujuk pada proses menggabungkan beberapa track audio atau seperti vokal, musik latar, dan efek suara menjadi satu track final yang seimbang. Proses ini penting untuk menghasilkan output audio yang kohesif dan berkualitas tinggi. Kita masuk soal berikutnya. 6. Asisten pranata siaran di sebuah stasiun TV swasta sedang mempersiapkan konten untuk media sosial stasiun tersebut.
Dalam konteks strategi multiplatform, apa yang dimaksud dengan repurposing konten? A. Menghapus konten lama dari platform digital. B. Mengadaptasi konten untuk digunakan di berbagai platform media. C. Membuat konten baru setiap hari. D. Menggunakan konten dari stasiun TV lain. E. Menerjemahkan konten ke dalam bahasa asing. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa repurposing konten mengacu pada praktik mengadaptasi atau memodifikasi konten yang ada agar sesuai untuk digunakan di berbagai platform media yang berbeda. Ini memungkinkan efisiensi dalam produksi konten dan memperluas jangkauan audiens. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam melakukan quality control untuk sebuah program berita, asisten peranata siaran menemukan kesalahan faktual dalam naskah. Apa tindakan yang paling tepat dilakukan? A. Mengabaikan kesalahan karena sudah mendekati waktu tayang. B. Menghapus bagian yang salah tanpa mengganti informasinya. C. Melaporkan dan meminta koreksi segera kepada tim redaksi. D. Mengganti informasi tersebut dengan opini pribadi. E. Menunda penayangan program tanpa koordinasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tindakan yang paling tepat adalah melaporkan dan meminta koreksi segera kepada tim redaksi. Akurasi informasi sangat penting dalam jurnalisme, dan kesalahan faktual harus diperbaiki sebelum program ditayangkan untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik. Kita masuk soal berikutnya. 8. Asisten peranata siaran di RRI sedang membantu dalam produksi sebuah drama radio. Apa fungsi utama dari volley artis dalam produksi audio? A. Menulis naskah drama. B. Mengatur pencahayaan studio. C. Menciptakan efek suara untuk meningkatkan realisme audio. D. Mengarahkan para aktor. E. Melakukan mixing final audio. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa volley artis bertugas menciptakan efek suara tambahan yang direkam secara real time untuk meningkatkan realisme dan kualitas produksi audio. Misalnya, menciptakan suara langkah kaki, pintu tertutup, atau suara hujan menggunakan berbagai teknik dan alat. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam persiapan siaran langsung sebuah konser musik, asisten peranata siaran diminta untuk memastikan penggunaan backup system. Apa tujuan utama dari penggunaan backup system dalam penyiaran? A. Meningkatkan kualitas suara. B. Memperluas area jangkauan siaran. C. Mengurangi biaya operasional. D. Menjamin kontinuitas siaran jika terjadi kegagalan sistem utama. E. Merekam siaran untuk arsip. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tujuan utama penggunaan backup sistem dalam penyiaran adalah untuk menjamin kontinuitas siaran jika terjadi kegagalan pada sistem utama. Ini penting untuk memastikan bahwa siaran tetap berjalan lancar tanpa gangguan, terutama dalam event-event penting atau siaran langsung. Kita masuk soal berikutnya. 10. Seorang asisten peranata siaran di TVRI sedang membantu dalam proses digitalisasi arsip program lama. Apa keuntungan utama dari digitalisasi arsip dalam konteks penyiaran? A. Mengurangi jumlah staf yang dibutuhkan. B. Meningkatkan kualitas gambar program lama. C. Mempermudah akses, penyimpanan, dan preservasi konten. D. Menghilangkan kebutuhan akan hak cipta. E. Mempercepat proses produksi program baru. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa keuntungan utama dari digitalisasi arsip adalah mempermudah akses, penyimpanan, dan preservasi konten. Dengan format digital, arsip dapat disimpan lebih efisien, mudah dicari dan diakses, serta dapat dipreservasi lebih baik untuk jangka panjang tanpa degradasi kualitas yang signifikan. Kita masuk soal berikutnya.